Sebuah bangunan rumah yang tidak terlalu besar, ternyata dihuni oleh 16 keluarga. Tentu saja ke-16 keluarga tersebut tidak termasuk orang-orang yang berakal, asal mereka punya sedikit akal saja tak mungkin akan berdiam di tempat semacam itu. Bila kau tak bisa membayangkan bagaimanakah cara hidup 16 keluarga yang berdesak-desakan dalam sebuah rumah kecil seperti sarang burung merpati itu, maka kau seharusnya berkunjung sendiri ke rumah itu dan menyaksikan sendiri bagaimanakah manusia-manusia tersebut melewati kehidupan mereka. Belakangan ini, dalam rumah acak-acakan tersebut bukan dihuni oleh 16 keluarga lagi, tapi telah berubah menjadi 17 keluarga, sebab pemilik rumah tersebut telah membagi 2 kamar kayu yang terbuat dari papan di halaman belakang sana dan disewakan kepada seseorang dari luar desa. Orang itu adalah seorang manusia berewo yang mengenakan topi berbulu. Melihat rumah tinggal diri si nona yang sudah tak berewo lagi itu, Xiao Ko segera tertawa. Kelihatannya rumah mewah yang kau tempati ini seperti tidak lebih bagus daripada sarang anjing yang ku tempati. Sekarang, ia telah mengantarnya sampai di rumah. Kalau di siang hari, tempat seperti ini akan dipenuhi oleh suara gaduhnya anjing menggonggong, ayam berkokok, cekcok suami istri, jeritan anak-anak yang berlarian dan aneka ragam suara gaduh lainnya. Dalam suasana begini, biarpun ada seekor lalat yang terbang masuk pun pasti akan segera ketahuan. Untung saja hari sudah malam sekarang dan lagi mereka melompat masuk melalui tembok pekarangan sebelah belakang. Jika seseorang ingin menyembunyikan diri rasanya memang sulit untuk menemukan tempat lain yang jauh lebih bagus daripada tempat ini. Bagaimana mungkin si nona dapat menemukan tempat seperti ini? Mau tak mau Xiao Ko harus turut merasa kagum. Yang membuatnya tidak sangka adalah kesadaran otaknya seperti tetap jernih tadi, agaknya racun yang mengeram dalam tubuhnya telah dibersihkan semua dari tubuhnya, tapi sekarang dia jatuh pingsan lagi, bahkan pingsannya ini jauh lebih lama. Sebetulnya Xiao Ko selalu beranggapan bahwa obat penawar racunnya sangat manjur, tapi kini dia mulai sedikit curiga. Lantaran racun yang mengeram dalam tubuhnya kelewat dalam sehingga merasuk ke dalam tulang dan nadi darahnya. Ataukah daya kerja obat penawarnya yang kurang manjur? Tapi entah bagaimanapun jua, Xiao Ko tak mungkin bisa berlalu dengan begitu saja. Apalagi keadaan si nona saat ini tidak begitu mantap, ada kalanya jatuh pingsan, ada kalanya sadar kembali. Sewaktu tak sadar banyak keringat dingin akan bercucuran dan mengigau yang bukan-bukan, tapi bila sedang mendusin dengan sepasang matanya yang sayu dan lemah dia awasi terus wajah Xiao Ko, seakan-akan takut kalau Xiao Ko akan meninggalkan dirinya secara tiba-tiba. Terpaksa Xiao Ko harus mendampinginya, bahkan kebiasaannya makan mie kuah setiap hari pun harus diurungkan. Bila sedang lapar, dia akan keluar melalui pintu belakang untuk membeli beberapa biji bakpao. Bila lelah dia pun bersandar di kursi untuk tidur. Dia sendiri pun tidak mengerti apa sebabnya dia dapat berbuat demikian, gara-gara seorang gadis asing yang baru dikenalnya, dia telah mengubah sama sekali kebiasaan hidup sehari-harinya. Tapi tak dapat disangkal lagi, dia adalah seorang gadis yang cantik jelita bak bidadari dari kahyangan. Tatkala Xiao Ko membersihkan debu dan keringat dingin dari wajah si nona dengan kain basah, segera ditemukan kalau gadis tersebut selain memiliki sepasang kaki indah, paras mukanya juga cantik sekali. Tapi kalau ada orang mengatakan Xiao Ko telah mencintainya sehingga ia bersedia tetap tinggal di sini, sampai mati pun Xiao Ko tak mau mengaku. Di dalam hati kecilnya tak pernah terbentik bayangan perempuan, dia selalu menganggap kedudukan seorang perempuan dalam hatinya tak lebih hanya sebutir nasi dalam sekuali nasi putih. Lantas dikarenakan apakah dia sampai berbuat demikian? Apakah disebabkan keadaannya yang mengenaskan? Ataukah karena sorot matanya yang penuh rasa terima kasih dan permohonan itu? Perasaan antara manusia dengan manusia memang selamanya tak mungkin bisa dipahami secara jelas oleh pihak ketiga. Rasanya 2 atau 3 hari sudah lewat, walaupun Xiao Ko merasa tubuhnya dekil, lagi lelah, namun ia tak menyesal barang sedikit pun jua. Bila peristiwa yang sama sekali lagi berlangsung, dia akan tetap berbuat yang sama. Selama 2 hari ini, biarpun si nona tak pernah berbicara sepatah kata pun dengannya, namun menyaksikan sorot matanya itu dapat terasa pula bahwa dia telah menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dengannya, menjadi satu-satunya tumpuan harapan baginya. Perasaan semacam ini sesungguhnya perasaan yang bagaimana? Xiao Ko sendiri tak dapat membayangkan bagaimanakah perasaan hatinya sekarang,
dalam sepanjang hidupnya belum pernah ada orang yang menjadikan dirinya sebagai tumpuan harapan. Suatu hari ketika ia bangun dari tidurnya, dijumpai nona tersebut sedang memandangi wajahnya dengan membungkam. Setelah mengawasi lama sekali tiba-tiba ia berbisik, "Kau sudah lelah, kau sudah seharusnya berbaring dan tidur sebentar." Suaranya begitu lembut dan halus, penuh daya tarik yang memikat hati. Tanpa berpikir panjang Xiao Kou segera membaringkan diri, berbaring di atas separuh pembaringan yang sengaja disisihkan nona tersebut untuk dirinya. Kedua orang itu sama-sama melakukan semuanya tadi sebagai suatu kejadian yang lumrah, selumrah daun kering yang rontok bila terhembus angin. Begitu membaringkan diri, Xiao Kou segera tertidur nyenyak. Dia memang terlalu lelah, tak heran kalau tidurnya kali ini sangat nyenyak. Entah berapa lama sudah lewat, ketika mendusin kembali, hari sudah mendekati senja. Orang yang berbaring di sisinya telah bangun dan membersihkan badan, kini dia sedang menyisir rambutnya yang panjang dan masih basah oleh air, ia duduk di ujung pembaringan sana dan memandang ke arahnya dengan mulut membungkam. Lambat laun hari di luar jendela menjadi gelap, deruan angin dingin yang kencang lambat laun sudah mulai mereda. Suasana menjadi tenang, hening, hangat dan nyaman. Tiba-tiba nona itu bertanya, "Tahukah kau, siapa namaku?" "Tidak, namaku saja tidak kau ketahui, mengapa kau begitu baik kepadaku?" "Entahlah." Berbicara sebenarnya Xiao Kou memang benar-benar tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dirinya telah berjumpa dengan seorang perempuan seperti ini dan telah melakukan suatu perbuatan. Yang lainnya, dia sama sekali tak tahu. Tiba-tiba nona itu menghela napas dan berkata lagi, "Padahal aku sendiri pun tak tahu manusia macam apakah dirimu itu, aku pun tidak tahu siapa namamu." Sambil membelai pipi si anak muda dengan lembut, dia meneruskan, "Tapi aku tahu dengan pasti, kau pun akan memberikan sebagian tempat bagiku untuk berbaring bukan?" Dengan cepat Xiao Kou memberi sebagian tempat baginya dan nona itu pun membaringkan diri, berbaring di sisinya, berbaring di dalam pelukannya. Segala sesuatunya berlangsung dengan begitu lumrah, seperti air hujan yang turun dari langit, seperti matahari yang pasti terbit dari ufuk timur. Begitu lumrahnya, begitu indahnya sampai memabukkan hati siapapun juga. Malam amat sepi, suasana di jalan raya begitu lengang, sepi dan senyap. Mereka bergandeng tangan menyelusuri jalannya yang dilapisi salju, mencari penjual makanan di tepi jalan dan menikmati semangkuk bakso yang panas, harum dan segar. Mereka tidak minum arak. Mereka pun tidak membutuhkan arak untuk membangkitkan kobaran cinta di dalam hatinya. Kemudian mereka bergandengan tangan lagi, kembali ke rumah penginapan di mana Xiao Kou berdiam, sebab Xiao Kou masih mempunyai beberapa macam barang yang tertinggal di sana. Baru saja membelok sebuah tikungan, mereka segera menjumpai suatu peristiwa yang sangat aneh. Telapak tangan si nona yang semula hangat dan lembut, secara tiba-tiba berubah menjadi dingin seperti es. Pintu gerbang rumah penginapan yang telah tutup, namun di luar penginapan, di bawah cahaya lentera gantung, berdiri sesosok bayangan manusia. Orang itu berdiri seperti patung, bergerak sedikit pun tidak, selembar wajahnya telah kaku karena udara yang dingin, namun sikapnya masih tetap tenang. Xiao Kou menggenggam tangan si nona yang dingin kencang-kencang, lalu berkata dengan lembut, "Kau tak usah khawatir, orang itu bukan datang mencarimu." "Dari mana kau bisa tahu?" "Dia adalah orangnya Piao Kiok, bulan 1 tanggal 15 berselang, aku telah berjumpa dengannya." "Apakah setiap orang yang kau jumpai tak akan kau lupakan?" "Rasanya begitulah." Belum lagi mereka berjalan ke depan, ternyata orang itu sudah membungkukkan badan dan memberi hormat kepada Xiao Kou. "Xiao Jin Sun tak menjumpai kau Tai Hiap. Dari mana kau bisa tahu akan diriku?" "Bulan 1 tanggal 15 berselang, Xiao Jin pernah berjumpa dengan kau Tai Hiap," ujar Sun Tat dengan mantap, "persis di luar kamar rahasia di mana Nyokian terbunuh. Apakah orang yang telah kau jumpai tak akan kau lupakan?" "Tidak." Setelah tersenyum, Xiao Kou berkata lagi, "Aku pun masih ingat dengan kau, kau merupakan satu-satunya orang yang tidak kurobohkan waktu itu. Kesemuanya itu tak lain berkat belas kasihan dari kau Tai Hiap. Mau apa kau berdiri mematung di situ? Apakah sedang menanti aku?" "Benar. Hamba sudah menunggu 2 hari semalam di sini." Berdiri terus dalam posisi demikian. Selama 2 hari belakangan jejak kau Tai Hiap sukar diketahui, Xiao Jin pun khawatir kehilangan kesempatan, maka selama ini tak berani meninggalkan tempat ini. Andai kata aku tidak kembali, maka Xiao Jin pun akan menunggu terus di sini.
Bila 3 hari 3 malam kemudian baru kembali, apakah kau akan menunggu di sini sampai 3 hari 3 malam? Sekalipun kau Tai Hiap akan kembali 3 bulan mendatang, hamba tetap akan berdiri menanti di sini. Jawaban dari Sun Tat tersebut amat tenang dan lembut. Siapa yang suruh kau berbuat demikian? Tanya Xiao Ko, apakah Cho Tang Lai? Benar. Apakah semua perintah yang diberikan olehnya tentu akan kau laksanakan? Perintah Cho Xianseng selalu tegas, hingga kini belum ada orang yang berani membangkang perintahnya. Mengapa kalian begitu menuruti perkataannya? Hamba tidak tahu, hamba hanya tahu menjalankan perintah dan belum pernah terpikir mengapa demikian. Xiao Ko menghela napas panjang. Orang tersebut benar-benar seorang manusia yang luar biasa, bukan saja mempunyai keberanian dan pengetahuan, ketajaman matanya juga mengagumkan, dia memiliki bakat yang luar biasa. Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, oleh sebab itu aku selalu merasa tidak habis mengerti, apa sebabnya Liong tahu Toa Ko Piao Kiok bukan dia. Paras muka Sun Tat sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, seakan-akan ia tidak mendengar perkataan itu. Selembar kartu undangan dikeluarkan dari sakunya dan dipersembahkan dengan hormat. Surat undangan inilah yang khusus disampaikan Cho Xianseng untuk Ko Tai Hiap. Kau sudah menunggu 2 hari semalam di sini, apakah tujuannya hanya menyerahkan surat undangan tersebut kepadaku? Benar. Pernahkah kau pikirkan, bila kau tinggalkan kartu undangan tadi di meja kasir, aku pun sama saja akan melihatnya. Hamba tak pernah berpikir ke situ, ujar Sun Tat, hamba pun tak berani memikirkan persoalan-persoalan yang lain, sebab banyak berpikir bukan suatu perbuatan baik. Sekali lagi Xiao Ko tertawa. Betul, ucapanmu memang betul, setelah menerima kartu undangan tersebut, lanjutnya, di kemudian hari aku pun harus banyak belajar darimu. Xiao Ko tidak perlu membuka kartu undangan tersebut, sebab dia tahu kartu itu bukan undangan pesta, melainkan sebuah kartu undangan untuk bertarung. Ketika dibuka, maka terbaca isinya yang amat ringkas. Bulan 2 tanggal 1, pagi buta. Perhimpunan Keluarga Li, Kuil Chu ini si, Pagoda Tai Engta. Tertanda, Suma Chao Kun. Bulan 2 tanggal 1. Tanya Xiao Ko, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 30 bulan 1. Berarti tanggal yang ditetapkan adalah besok. Benar, sekali lagi Sun Tat menjura dengan hormat, lalu serunya, hamba ini mohon diri lebih dahulu. Dia membalikkan badan dan menempuh perjalanan beberapa tombak, ketika secara tiba-tiba Xiao Ko memanggilnya lagi. Kau bernama Sun Tat? Ia bertanya kepada pemuda yang ulet dan berjiwa baja ini, apakah kau saudaranya Sun Tong? Benar, Sun Tat menghentikan langkahnya, namun tak berpaling, hamba adalah saudaranya Sun Tong. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Memandang bayangan tubuh Sun Tat yang kian menjauh di balik kegelapan sana, tiba-tiba Xiao Ko berpaling dan berkata kepada si nona yang selama ini berdiri bersandar di sisi tubuhnya, sudahkah kau perhatikan sesuatu? Persoalan apa? Kau adalah seorang gadis yang cantik rupawan, sejak dilahirkan mata lelaki memang ditujukan untuk menyaksikan perempuan macam kau, tapi Sun Tat tak pernah memandang sekejap mata pun kepadamu. Mengapa aku harus memperhatikannya? Mengapa kau menyuruh dia melihatku? Si nona seperti rada gusar, apakah kau baru gembira jika mata laki-laki itu mengawasi terus diriku? Apa sih maksudmu yang sebenarnya? Xiao Ko tidak membiarkan ia marah terus. Bila seorang gadis sudah dipeluk erat-erat oleh kekasihnya, betapapun marahnya dia pasti akan mereda dengan sendirinya. Padahal aku sudah mengetahui maksudmu, ujar nona itu lembut, kau hanya ingin memberitahukan kepadaku, Sun Tat bukan seorang manusia biasa. Setelah berhenti sejenak, dengan suara yang lebih lembut dan halus ia berkata lebih jauh, tapi aku tak ingin kau memberitahukan persoalan seperti ini kepadaku, aku pun tak ingin tahu tentang persoalan-persoalan seperti ini. Lantas apa yang ingin kau ketahui? Aku hanya ingin tahu, apa sebabnya Suma Chao Kun mengajakmu untuk bertemu di pagoda Tai Engta. Sesungguhnya bukan dia yang mengundangku, tapi akulah yang mengajaknya bertemu, aku mengundangnya sejak bulan 1 tanggal 15 berselang. Mengapa kau mengajaknya bertemu? Sebab aku pun ingin mengetahui suatu hal, aku selalu ingin tahu, Suma Chao Kun yang selalu tak pernah terkalahkan ini, apakah benar-benar tak akan terkalahkan untuk selamanya? Sebelum Xiao Ko menyelesaikan perkataan tersebut, ia telah merasakan tangan si nona berubah menjadi dingin secara tiba-tiba. Sebetulnya dia mengira nona itu akan memohon kepadanya,
mohon kepadanya agar besok jangan pergi, daripada membuat dia merasa gelisah dan khawatir. Siapa tahu nona itu justru memberitahukan kepadanya, besok tentu saja kau akan ke sana, bahkan pasti akan berhasil untuk mengalahkan dia, tapi kau pun harus menyanggupi pula satu hal kepadaku. Soal apa? Malam ini kau jangan menyentuhku, mulai saat ini kau tak boleh menyentuh aku lagi. Sambil mendorong Xiao Kou ke belakang, dia melanjutkan, aku minta kau ikut aku pulang sekarang juga dan tidur dengan sebaik-baiknya. Xiao Kou tak bisa tidur nyenyak, bukan dikarenakan di sisinya berbaring si nona yang berkaki indah, melainkan karena gelisah dan tegang menghadapi pertarungan esok pagi. Sebenarnya dia sudah tertidur. Dia menaruh kepercayaannya penuh atas dirinya, dia pun menaruh perasaan percaya terhadap orang yang berada di sisinya. Aku tahu, kau pasti akan menunggu sampai aku kembali, ujar Xiao Kou kepadanya, mungkin sebelum aku mendusin esok, aku telah kembali kemari. Mengapa aku harus menunggu sampai kau kembali? Mengapa aku tak boleh mengikuti dirimu? Tanya si nona. Sebab kau adalah seorang gadis, gadis biasanya lebih mudah merasa tegang, pertarunganku melawan Suma Chao Kun amat penting artinya, menang atau kalah pun hanya selisih waktu sedikit, bila kau turut menyaksikannya, hatimu pasti akan merasa tegang. Bila kau tegang, aku pun akan turut tegang, bila aku tegang, aku pun bisa mati, tambahnya. Dapatkah kau mencari seseorang yang tidak gampang merasa tegang untuk menemanimu, agar bisa mengawasimu dari sisi arena? Tidak dapat. Mengapa? Sebab aku tak akan menemukannya. Apakah kau tak punya teman? Sebenarnya tak ada seorang manusia pun tapi sekarang untung saja ada seorang, sayang sekali dia tidak berada di sini, dia berada di kota Lokyang. Lokyang. Bila kau pergi ke Lokyang, pasti akan kau dengar namanya, dia Secu bernama Bong. Gadis itu tidak berkata apa-apa lagi, sepatah kata pun tidak berbicara lagi. Xiao Kou juga tidak memperhatikan perubahan mimik wajahnya tersebut. Xiao Kou mulai melatih kembali gerakan-gerakannya yang aneh dan rahasia tersebut. Latihan tersebut bukan saja akan membuat ototnya mengendor dan segar penuh tenaga, pikirannya dapat pula dibuat jernih sehingga perasaannya dapat terkendalikan. Maka dari itulah dengan cepat dia telah tertidur, tidurnya nyenyak sekali, biasanya tidur seperti ini akan berakhir sampai esok pagi. Tapi malam ini dia hanya tertidur sampai tengah malam, terbangun secara tiba-tiba, ia terbangun oleh suatu perasaan yang sangat aneh. Saat ini semestinya adalah saat yang paling tenang sepanjang tahun, bahkan suara bunga salju yang menimpa atap rumah pun tak terdengar sama sekali. Suara semacam ini tak mungkin akan membangunkan siapapun. Sebenarnya Xiao Kou masih keheranan, dia tak habis mengerti mengapa secara tiba-tiba bisa mendusin. Tapi dengan cepat dia telah memahami akan satu hal. Dalam ruangan tersebut hanya tinggal dia seorang, sedang orang yang berbaring di sisinya entah sudah pergi kemana. Bagaimana perasaan seseorang sewaktu tiba-tiba terjatuh dari loteng bertingkat 10? Demikian pula perasaan yang dialami Xiao Kou saat ini. Dia merasakan kepalanya secara tiba-tiba menjadi pening, seluruh tubuhnya menjadi lemas, kemudian ia tak tahan untuk membungkukkan badan dan mulai muntah-muntah. Sebab saat-saat itulah dia sudah merasa bahwa kepergian si nona tersebut merupakan kepergian yang kekal, selama hidupnya tak nanti akan balik lagi ke sisinya. Mengapa dia pergi tanpa pamit? Mengapa dia pergi tanpa meninggalkan pesan barang sepatah kata pun? Mengapa dia pergi dengan begitu saja? Xiao Kou tidak mengerti, dia benar-benar tidak habis mengerti, sebab pada hakikatnya dia tak mampu untuk berpikir sampai ke situ. Di tengah kegelapan malam yang sepi, di saat udara yang amat dingin, dia hanya sempat memikirkan satu hal. Siapakah namanya? Hingga kini dia pun tak tahu. Bab 5. Badai Pembunuhan. Fajar telah menyingsing. Salju yang mulai turun semenjak semalam hingga kini belum juga berhenti, seluruh permukaan kuil yang baru dibersihkan kembali dilapisi dengan bunga salju yang berwarna putih keperak-perakan. Bunyi lonceng bergema memecahkan keheningan, kemudian di tengah hembusan angin dingin, lamat-lamat terdengar suara pembacaan doa yang bergema dari dalam ruang kuil sebelah kanan. Suma Chao Kun duduk tenang di pembaringannya sambil mendengarkan pembacaan doa itu, dengan tenang menikmati arak dingin yang dibawanya semalam. Arak itu dingin seperti salju, namun setelah diteguk terasa panas seperti terbakar. Cho Tang Lai telah berjalan masuk, dia hanya mengawasi gerak-geriknya dengan pandangan dingin. Namun Suma Chao Kun berlaga seolah-olah tidak tahu.
Akhirnya Cho Tang Lai buka suara berkata, kalau sekarang sudah mulai minum arak, apakah hal ini tidak kelewat awal? Sekalipun kau ingin minum arak hari ini, mengapa tidak menunggu sampai datangnya malam nanti? Mengapa? Karena kau akan segera menghadapi seorang lawan yang amat tangguh, besar kemungkinannya jauh lebih tangguh daripada apa yang kita bayangkan sekarang. Oh ya, oleh sebab itu bila kau bersikeras ingin minum arak, paling tidak haruslah menunggu sampai pertarungan kalian telah berlangsung. Tiba-tiba Suma Chao Kun tertawa. Mengapa aku harus menunggu sampai waktu itu? Apakah kau lupa bahwa aku adalah Suma Chao Kun yang selamanya tak pernah akan terkalahkan? Di balik senyumannya itu terselip nada menyindir yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimanapun juga aku toh tak bakal kalah, biarpun minum sampai mabuk juga tak akan kalah, sebab kau pasti sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik, semua persoalan telah dipersiapkan dengan jitu. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak, terusnya, bocah keparat yang bernama Ko Qian Hui itu pasti akan kalah, pasti akan mampus. Cho Tang Lai tidak tertawa, tidak mengaku, pun tidak menyangkal, mimik wajahnya tetap hambar tanpa perubahan. Suma Chao Kun memandang sekejap ke arahnya, kemudian ujarnya lebih jauh, kali ini, dapatkah kau memberitahukan kepadaku, sebetulnya persiapan apakah yang telah kau atur? Cho Tang Lai termenung lagi beberapa waktu, kemudian baru ujarnya hambar, ada sementara persoalan yang sebenarnya bisa terjadi setiap saat, tanpa persiapan dariku pun sama saja. Kau hanya cukup secara tanpa sengaja memperlihatkan satu dua hal saja kepada Ko Qian Hui. Setiap orang tak urung akan berjumpa secara kebetulan akan sementara kejadian, entah siapapun yang dijumpai, sama saja tak ada gunanya. Mendadak dia maju ke depan, mengambil sebotol arak putih dari atas meja kecil dan menuang setitik air bersih ke dalamnya. Arak dan air segera bercampur menjadi satu. Bukankah kejadian semacam ini sangat lumrah? Cho Tang Lai bertanya pelan. Benar, ada sementara orang pun demikian juga, setelah saling bertemu, mereka akan berbaur menjadi satu seperti arak dan air. Tapi bila arak dan air telah bercampur, araknya akan berubah menjadi tawar, air pun berubah bobotnya. Demikian pula dengan manusia, keadaannya sama sekali tak jauh berbeda. Oh, Suma Chao Kun berseru tertahan. Kembali Cho Tang Lai berkata, ada sementara orang bila sudah saling bertemu, mereka akan berubah, dan kadangkala pula mereka akan berubah menjadi lemah. Seperti air yang bercampur dengan arak. Betul, maka kau pun mengatur suatu pertemuan antara Ko Qian Hui dengan seseorang yang seperti air ini. Benar, Cho Tang Lai mengangguk, pertemuan yang tak terduga, berpisah tanpa duga, siapapun tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dengan suara yang lebih dingin dan tawar dia menambahkan, sesungguhnya di dunia ini memang banyak terdapat kejadian seperti ini. Suma Chao Kun segera tertawa terbahak-bahak. Mengapa sih kau begitu baik kepadaku? Ia bertanya, mengapa kau selalu mengatur segala sesuatunya demi kepentinganku secara baik dan sempurna? Karena kau adalah Suma Chao Kun. Jawaban Cho Tang Lai amat sederhana. Suma Chao Kun tak pernah akan terkalahkan untuk selamanya. Sekarang, Xiao Ko telah berdiri di bawah pagoda Tai Eng Ta. Di bawah pagoda tiada bayangan, sebab hari ini tiada matahari, tanpa cahaya matahari, tentu saja tak ada bayangan. Perasaan Xiao Ko pun tanpa bayangan. Perasaannya kini kosong melompong, tiada sesuatu apapun. Namun dalam genggamannya masih terdapat sebilah pedang yang terbungkus dengan kain kasar, sebilah pedang yang jarang dilihat orang. Hanya ada pedang, tanpa peti. Peti itu tidak dibawa oleh si nona berkaki indah, dia pun tidak seharusnya pergi tanpa pamit, tapi dia telah pergi, dia seharusnya pergi dengan membawa peti tersebut, namun dia tidak membawanya pergi. Peti tersebut masih tetap tersimpan di dalam kamar tidur Xiao Ko. Yang harus tetap tertinggal ternyata tak mau tinggal, yang tidak seharusnya tetap tinggal, mengapa harus tetap tinggal terus di sana? Dia sendiri pun tak tahu sudah berapa lama dia ke situ, tak tahu sejak kapan sampai di sana. Dia hanya tahu dirinya sudah datang, karena dia telah melihat Cho Tang Lai dan Suma Chao Kun. Baju yang dipakai berwarna putih dan hitam, sepasang matanya juga putih dan hitam, yang putih seperti salju yang hitam seperti tinta bak. Dimanapun Suma Chao Kun munculkan diri, dia selalu memberi kesan demikian kepada setiap orang. Suatu perpaduan yang menyolok, jelas dan terang, antara hitam dan putih.
Di dalam waktu sedetik tersebut, di tengah dunia yang berwarna putih keperak-perakan ini semua cahaya dan kementerengan seakan-akan hanya menjadi miliknya seorang sedangkan Cho Tang Lai tak lebih hanya salah satu bayangan dari pantulan cahayanya tersebut. Cho Tang Lai sendiri pun seperti amat memahami persoalan ini, maka dia selalu hanya berdiri di samping, selalu tak akan menghalangi pancaran cahayanya. Pandangan pertama yang terlihat oleh Xiao Ko adalah sepasang mata Suma Chao Kun yang jeli dan biji matanya yang hitam. Seandainya ia berjalan lebih dekat lagi, bila memperhatikan dengan lebih seksama, mungkin dia akan menjumpai titik merah di balik matanya itu, titik merah seperti kobaran api yang membara. Sayang sekali dia tidak melihatnya. Selain Cho Tang Lai, tiada orang yang bisa mendekati Suma Chao Kun. Kau adalah Ko Qian Hui. Suma Chao Kun menegur. Benar. Suma Chao Kun sedang memperhatikan pula wajah Xiao Ko, mengawasi sorot matanya, wajahnya dan gerak-geriknya. Walaupun di bawah pagoda Tai Eng tak tiada bayangan, namun seluruh tubuhnya justru seakan-akan terselubung bayangan hitam. Dengan tenang sekali Suma Chao Kun memperhatikannya setengah harian, mendadak ia membalikkan badan dan tanpa berpaling berlalu dari situ. Cho Tang Lai tidak menghalanginya, ia tetap berdiri kaku di tempat, bahkan sepasang matanya berkedip pun tidak. Justru Xiao Ko yang telah menerkam ke depan dan menghalangi jalan perginya. Mengapa kau pergi? Dia menegur. Sebab aku tak ingin membunuhmu, sahut Suma Chao Kun, bagi mereka yang kalah di ujung pedangku hanya kematian yang diterimanya. Begitu tenang sikapnya seakan-akan tak pernah meneguk setetes arak pun. Padahal kau seharusnya sudah mengetahui sendiri, kini kau sudah menderita kekalahan, karena kau sudah menjadi seorang manusia yang kosong seperti karung beras yang kini sudah tiada sebutir beras pun. Seorang manusia yang berperasaan hampa ataupun sebuah karung goni yang kosong memang tak jauh berbeda, kedua-duanya tak mampu berdiri sendiri. Jika untuk berdiri saja sudah tak sanggup, apalagi ingin meraih kemenangan. Semestinya teori semacam ini dipahami setiap orang. Hanya Xiao Ko seorang yang tidak mengerti. Karena dia sekarang sudah berperasaan hampa, bila pikirannya hampa, bagaimana mungkin bisa memahami teori seperti itu? Maka dia mulai melepaskan bungkusan sendiri, bungkusan tersebut tidak kosong. Di dalam bungkusan itu terdapat pedang, pedang yang dalam waktu singkat dapat merenggut nyawa seseorang, tapi dapat pula memberi alasan yang cukup bagi orang lain untuk merenggut jiwanya pula di dalam waktu singkat. Walaupun langkah kaki Suma Chao Kun telah berhenti sekarang, namun sorot matanya justru ditujukan ke tempat kejauhan sana. Ia tidak memperhatikan Xiao Ko lagi sebab dia tahu di saat pemuda ini akan mencabut pedangnya, tak seorang pun dapat merintanginya. Dia pun tak memperhatikan Cho Tang Lai lagi, sebab dia tahu Cho Tang Lai tak pernah memberikan reaksi apapun terhadap kejadian seperti itu. Namun di balik sorot matanya justru terlintas setitik kedukaan yang amat tawar. Selembar nyawa yang begitu disayang, bila sudah tiba suatu saat dan keadaan, mengapa akan berubah menjadi begitu rendah dan tak ada harganya? Tangannya telah menggenggam pula gagang pedangnya, sebab dalam keadaan demikian tiada pilihan lagi baginya. Blam! Pedang itu sudah melentik ke depan, namun pedang Suma Chao Kun belum juga diloloskan. Karena pada saat itulah dari atas pagoda Tai Eng Ta mendadak meluncur turun sesosok bayangan manusia. Tentu saja yang melayang turun dari atas pagoda bukan bayangan saja melainkan seorang manusia sungguhan, namun gerakan tubuh orang itu sedemikian cepatnya sehingga Suma Chao Kun sendiri pun tak sempat melihat dengan jelas manusia macam apakah dia hanya melihat sesosok bayangan abu-abu melayang ke bawah dan menyambar tubuh Xiao Ko. Maka Xiao Ko pun turut meluncur pergi, bukan meluncur ke depan, tapi melayang seperti burung yang terbang. Dalam waktu singkat, bayangan tubuh mereka sudah berada di tingkat ketiga pagoda Tai Eng Ta tersebut. Kemudian dalam sekejap mata kemudian, kedua sosok bayangan manusia itu sudah mencapai tingkat ketujuh dari pagoda itu. Lalu bayangan mereka hilang lenyap dengan begitu saja. Sebenarnya Suma Chao Kun berniat mengejar, namun Cho Tang Lai segera mencegah dengan suara hambar, kau toh tak berniat membunuhnya, buat apa mesti dikejar? Salju telah berhenti, pendeta tua muncul menuangkan air teh kemudian mengundurkan diri lagi. Ada kalanya datang, ada kalanya pergi, ada kalanya rontok ada kalanya berhenti, salju yang turun tanpa terasa pun memang selalu demikian. Bagaimana dengan manusianya? Bukankah manusia pun demikian juga? Suma Chao Kun masih duduk dengan tenang di atas pembaringan, meneguk arak dinginnya yang belum habis.
Lewat lama kemudian tiba-tiba ia bertanya kepada Chow Tang Lai, siapakah orang itu? Orang yang mana? Kau seharusnya tahu siapa yang kumaksudkan, kau melarangku untuk mengejarnya, apakah disebabkan kau takut kepadanya? Jengek Sumacau Kun sambil tertawa dingin. Chow Tang Lai bangkit berdiri, berjalan ke tepi jendela, membukanya tapi kemudian menutupnya kembali, setelah itu dia baru membalikkan badan menghadap Sumacau Kun. Setiap tokoh dalam persilatan memiliki kepandaian yang berbeda-beda, bila jago lihai sedang bertarung, seringkali perbedaan antara menang dan kalah hanya tergantung pada situasi dan keadaan pada saat itu. Chow Tang Lai menerangkan, semenjak Xiao Li si pisau terbang mengasingkan diri, hampir boleh dibilang tiada jago yang benar-benar tanpa tandingan di kolong langit. Hampir-hampir tak ada, ataukah sama sekali tak ada. Aku sendiri pun tak dapat memastikan secara tepat. Suara Chow Tang Lai kedengaran agak parau, cuma ada orang yang pernah memberitahukan kepadaku, di dunia ini, di suatu tempat yang tak ku ketahui namanya, benar-benar hidup seorang manusia seperti ini. Siapa? Paras muka Sumacau Kun agak berubah, siapakah orang yang kau maksudkan? Dia Xiao, bernama Lai Hiat. Xiao Ko merasa seolah-olah tertidur lagi, di saat dia hendak melepaskan kain dan mencabut pedangnya, mendadak dia tertidur, bahkan dalam tidurnya dia merasa seolah-olah dibawa terbang tinggi ke angkasa. Sesungguhnya dia sendiri pun tak bisa membedakan mana yang impian dan mana pula yang kenyataan. Bila seseorang tertotok jalan darah tidurnya oleh suatu gerak serangan yang ringan dan sempurna, seringkali dia akan merasakan keadaan seperti ini. Tatkala ia mendusin kembali, terdengar ada orang sedang bersenandung lirih, di balik nyanyiannya lamat-lamat terbawa pula hawa pedang yang menyeramkan serta suasana serius yang menggigitkan hati. Pengembara 3 kali menyanyi. Hanya menyanyikan pahlawan. Pengembaraan tanpa tempat tinggal. Pahlawan tanpa air mata. Ketika suara nyanyian itu berhenti, si penyanyi pelan-pelan membalikkan tubuhnya, tampak selembar wajah yang kuning pucat, sepasang mata yang lesu tak bersinar dan mengenakan pakaian abu-abu yang amat sederhana. Dia hanya seorang manusia yang sederhana, membawa sebuah peti yang sederhana pula. Oh, oh, oh. Xiao Lai Hiat. Denyut nadi Sumacau Kun yang membara terasa berkobar dengan kencang, tapi hatinya justru tidak menjadi panas karena hal itu. Manusia macam apakah dia? Sudahkah kau berjumpa dengannya? Belum pernah. Tak seorang pun yang pernah bertemu dengannya, jawab Chow Tang Lai, sekalipun orang itu pernah bertemu dengannya, belum tentu mereka tahu siapakah dia. Angin berhembus amat kencang, dingin dan menggigitkan hati. Oleh karena mereka berada di tempat yang amat tinggi, puncak tertinggi dari pagoda tingkat 7. Oh, kau, lagi-lagi kau, seru Xiao Ko sambil celingukan kian kemari, sesungguhnya siapakah kau? Mengapa secara tiba-tiba membawaku ke tempat seperti sarang setan begini? Kau takkan bertemu setan di sini, tapi jika tidak kubawa dirimu kemari, aku benar-benar akan melihat setan gentayangan. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, ya, sesosok setan baru mampus. Apakah setan yang baru mampus itu adalah diriku? Mungkin saja demikian. Dari mana kau bisa tahu kalau aku pasti akan mati? Sebab pedangmu. Dari balik matanya yang lesu tak bercahaya seakan-akan muncul setitik cahaya bintang secara tiba-tiba, bagaikan bintang fajar yang terang benderang tapi begitu jauh, begitu misterius dan penuh teka-teki. Pedang-pedang kenamaan di masa lalu sudah banyak yang terkubur dan musnah, tapi pedangmu masih terhitung pedang tajam yang tiada keduanya di dunia ini. Dalam 500 tahun mendatang, tiada sebilah pedang pun yang mampu menandinginya. Oh ya, orang yang menempa pedang ini adalah seorang Taisu keturunan Oucuki, dia pun seorang jago pedang pada zamannya, tapi sepanjang hidupnya dia tak pernah menggunakan pedang ini, bahkan tak pernah mencabutnya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Mengapa? Sebab pedang ini kelewat ganas, asal dicabut keluar dari sarungnya pasti akan menghirup darah manusia. Mimik wajahnya tetap kaku tanpa perasaan sebab wajahnya selalu dilapisi oleh bahan obat-obatan penyaruan yang kuning kepucat-pucatan, namun sorot matanya justru memancarkan sinar kedukaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sewaktu pedang ini keluar dari tempaan, Taisu tersebut sudah melihat cahaya keganasan dari ujung pedang itu, semacam cahaya buas yang mendatangkan firasat buruk, oleh sebab itu tanpa terasa dia melelehkan air matanya yang membasahi pedang tersebut dan berubahlah pedang itu dengan tetesan air matanya. Jadi tetesan air mata tersebut terbentuk karena kejadian demikian ini. Benar.
Kalau toh Taisu ini dapat melihat adanya firasat yang kurang baik pada senjata tersebut, mengapa dia tidak memusnahkannya dengan begitu saja? Sebab hasil tempaan tersebut menghasilkan pedangnya yang kelewat indah dan sempurna, siapakah yang tega untuk turun tangan memusnahkan hasil karya dan jerih payahnya sendiri selama sepanjang hidupnya? Kemudian ujarnya lagi pula setelah pedang itu keluar dari tempaan, maka jadilah sebilah senjata mustika, biarpun bisa memusnahkan wujudnya, tak mungkin memusnahkan kesaktiannya, cepat atau lambat firasat tersebut akan tetap terwujud juga. Tampaknya Xiao Ko dapat memahami maksudnya itu dan berkata, ya, di dunia ini memang terdapat sementara benda yang selamanya tak mungkin dapat dimusnahkan. Oleh sebab itu, bila kau meloloskan pedang tersebut hari ini, maka ada satu orang yang akan tewas di ujung pedang itu, dan orang tersebut adalah kau sendiri, karena hari ini kau bukanlah tandingan dari Suma Chao Kun. Ditatapnya Xiao Ko lekat-lekat, kemudian terusnya, sekarang kau tentu sudah mengerti bukan walaupun pertarungan ini nampaknya adil, namun sesungguhnya sama sekali tidak adil. Oh, bila seseorang sudah mencapai suatu tingkat kemajuan, sudah memperoleh suatu daya pengaruh, ia dapat menciptakan pula berbagai kejadian yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan lawan, agar kemenangan dapat diraih oleh pihaknya, dan kejadian tersebut seringkali akan membuat orang merasa amat menderita. Hal ini memang suatu kenyataan yang amat keji. Sekarang Xiao Ko tak dapat menyangkal lagi, karena sekarang dia telah memahami hal tersebut, sudah memperoleh pelajaran yang cukup tragis. Oleh sebab itu apabila kau benar-benar ingin menghadapi Suma Chao Kun, satu-satunya cara adalah turun tangan secara tiba-tiba dan membunuhnya di ujung pedangmu, sebab pada hakikatnya kau tidak memiliki kesempatan untuk melangsungkan pertarungan yang adil dengan dirinya. Xiao Ko mengepal kencang sepasang tinjunya kencang-kencang. Mengapa kau harus memberitahukan segala sesuatunya ini kepadaku? Ia bertanya kepada orang itu, mengapa kau harus menyelamatkan diriku? Sebab aku tidak membunuhmu, maka aku pun tak akan membiarkan kau mati di tangan orang lain. Tentunya kau pun tak ingin agar pedang tersebut jatuh ke tangan orang lain, bukan? Betul. Jawaban orang ini ternyata tepat dan jelas. Kembali Xiao Ko bertanya kepadanya, kalau toh kau sudah mempunyai sebuah senjata yang tiada tandingannya di dunia ini, apakah kau masih mengharapkan pedangku ini? Aku tidak mengharapkan, jawab orang itu hambar, bila aku menginginkannya, sudah menjadi milikku sedari dulu. Tentang hal ini Xiao Ko memang tak dapat menyangkal. Lantas mengapa kau mengkhawatirkan tentang benda tersebut? Apakah pedang ini mempunyai suatu hubungan yang luar biasa dengan dirimu sendiri? Mendadak orang itu turun tangan, mencengkeram pergelangan tangan Xiao Ko. Peluh dingin segera jatuh bercucuran membasahi tubuh Xiao Ko, saking sakitnya peluh dingin telah membasahi seluruh badannya. Tapi dia tahu, dia pasti telah menyentuh luka hati orang ini, suatu luka hati yang tak ingin disentuh oleh siapapun. Seseorang yang berhati keras dan dingin seperti ini, mengapa justru memiliki perasaan yang begitu lemah? Petimu maupun pedangku berasal dari orang yang sama, bukankah antara kau dan aku pun terjalin suatu hubungan yang istimewa pula? Xiao Ko berkata lagi, mengapa kau tidak bersedia memberitahukan semua kejadian tersebut kepadaku? Persoalan-persoalan seperti ini harus ditanyakan oleh Xiao Ko, biarpun akan berakibat hancurnya pergelangan tangannya, dia tetap harus menanyakannya sampai jelas. Sayangnya dia tidak memperoleh jawaban. Orang itu sudah melepaskan cengkeramannya, lalu melayang keluar dari pagoda itu. Di luar pagoda terbentang selapis cahaya putih keperak-perakan, orang itu bersama petinya telah lenyap di balik bunga salju yang memutih itu. Hari sudah bertambah kelam, Xiao Ko sudah cukup lama berpikir di situ, tapi masih banyak persoalan yang tidak dimengerti olehnya. Sebab dia pada hakikatnya tak mampu untuk menghimpun semua pikirannya. Walaupun dia telah berpikir pulang pergi, namun hanya bayangan si nona berkaki indah yang memenuhi benaknya. Siapakah dia sebenarnya? Datang dari mana? Hendak kemana? Siapa pula orang-orang yang berniat membunuhnya? Apakah pertemuanku dengannya merupakan bagian yang sengaja diatur oleh Suma Chao Kun? Kini dia telah pergi secara tiba-tiba, apakah Suma Chao Kun juga yang menyuruhnya pergi? Agar dia bersedih hati dan putus asa karenanya. Entah apapun yang terjadi, Xiao Ko bertekad akan mencarinya sampai ketemu dan menanyakan persoalan ini sampai jelas. Tapi ia tak berhasil menemukannya. Pada hakikatnya dia tak tahu kemanakah dia mesti pergi untuk mulai dalam usaha pencariannya.
Bagi seorang pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan, tanpa pengalaman, tanpa teman, tanpa orang yang bersedia membantunya, apa pula yang bisa dia lakukan? Kecuali menggunakan pedangnya untuk membunuh orang, apalagi yang bisa dia lakukan? Siapa pula yang harus dibunuhnya? Siapa pula yang sepantasnya dibunuh? Siapakah yang dapat memberitahukan semua jawaban tersebut kepadanya? Hari semakin gelap, angin yang berhembus pun semakin bertambah kencang. Suara lonceng bergema bertalu-talu, membelah keheningan malam yang mencekam seluruh jagat. Dari arah dapur di halaman belakang, terhembus lewat bau harum bubur yang membuat perut terasa lapar. Beberapa orang pendeta yang pulang kemalaman sedang menikmati santapan malam mereka dengan lahap. Ketika mendengar suara sepatu berpaku yang menembusi salju, tiba-tiba Xiao Kou teringat akan diri Cubong. Cubong berada di Lokyang. Bab 6. Ruang Singa Jantan. Lokyang adalah sebuah kota indah yang penuh dengan peninggalan-peninggalan kuno serta panorama yang indah yang cocok untuk dikunjungi. Namun Xiao Kou tidak tertarik dengan kesemuanya itu. Ia datang ke kota antik ini bukan berniat untuk menikmati panorama indah maupun peninggalan-peninggalan kuno. Dia datang kemari hanya ingin mencari suatu tempat, dan seorang sahabat. Yang dicari adalah ruang singa jantan, Hyong Sai Tong, ruang singa jantan dari Cubong. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Markas besar ruang singa jantan terletak di lorong unta tembaga. Menurut cerita orang, luas gedung itu hampir menempati seluas sebuah lorong. Dengan cepat Xiao Kou berhasil menemukannya. Dalam anggapannya semula, ruang singa jantan pastilah sebuah bangunan besar yang kokoh dan antik, biarpun tidak terlalu megah dan mentereng, namun pasti luas dan lebar, berwibawa seperti pemiliknya Cubong. Apa yang diduganya memang tak salah, sebetulnya ruang singa jantan memang berbentuk demikian, hanya ada satu hal yang tak pernah diduga olehnya, bangunan yang kokoh dan megah itu sekarang sudah terbakar habis sehingga tinggal puing-puing berserakan. Kecuali beberapa ruangan rumah di belakang sana, ruang singa jantan yang mentereng itu sudah musnah tertelan api. Xiao Kou merasakan hatinya bagaikan tenggelam. Angin dingin berhembus lewat bagaikan sayatan golok, puing-puing yang berserakan itu masih berterbangan ketika terhembus angin, entah berapa banyak kayu yang hangus terbakar, entah berapa banyak tulang manusia yang berubah menjadi abu. Anak murid ruang singa jantan yang dahulu banyak tak terhitung jumlahnya, kini tak nampak sesosok pun. Bangunan yang dulunya amat megah dan mentereng, sekarang tinggal keadaan yang suram menyedihkan hati. Apakah yang terjadi di sini? Bagaimanakah terjadinya? Hawa dingin yang mencekam seolah-olah merubah tempat itu menjadi neraka. Kemanakah perginya Cubong? Kemana pula perginya jago-jago tangguh andalan Cubong? Mendadak Xiao Kou teringat akan Cho Tang Lai, teringat cara kerjanya, teringat kekejaman, kelicikan dan kebusukan hatinya. Semua peristiwa yang berlangsung di Anghoa Ki tempo hari, kini satu demi satu melintas lewat di dalam benak Xiao Kou. Mendadak ia menjadi paham, apa sebabnya Cho Tang Lai membiarkan Cubong lolos dengan selamat. Dengan kehadiran Cubong di kota Anghoa Ki, berarti kekuatan penjagaan di kota Lok yang menjadi lemah sekali, bila mengirim orang untuk melakukan sergapan tiba-tiba, tak disangkal lagi inilah kesempatan yang paling baik. Kesempatan yang demikian baiknya ini sudah pasti telah ditunggu-tunggu cukup lama oleh Cho Tang Lai. Mungkin di saat dia mengangkat cawan untuk menghormati kemenangan Cubong tempo hari, pasukan penyergapnya sedang berada di tengah perjalanan. Sudah pasti apa yang terlihat sekarang merupakan hasil serangan yang dilakukan waktu itu. Cubong sendiri merasa dirinya berhasil meraih kemenangan, padahal dia telah dikalahkan. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan secara tragis. Sepasang tangan dan kaki Xiao Kou telah menjadi dingin dan kaku. Ia tak bisa membayangkan bagaimana hebatnya pukulan batin yang diderita Cubong ketika itu, namun ia percaya Cubong tak akan runtuh akibat pukulan tersebut. Asal Cubong masih hidup, dia pasti tak akan dapat dirobohkan oleh siapapun. Satu-satunya persoalan yang dipikirkan olehnya sekarang adalah bila Cubong terburu-buru hendak membalas dendam, sebab Cho Tang Lai tentu sudah mempersiapkan perangkap di kota Tiang'an untuk menantikan kedatangannya. Jika Cubong menuju Tiang'an sekarang, maka kesempatannya untuk kembali dalam keadaan hidup pasti kecil sekali. Entah siapapun yang menderita pukulan batin sebesar ini, jalan pemikiran maupun gerak-geriknya tak urung akan terpengaruh oleh emosi, amarah dan keteledoran. Asal ada sedikit saja keteledoran, bisa jadi hal tersebut akan berubah menjadi suatu kesalahan yang bisa menciptakan kematian baginya.
Rencana yang diatur Cho Tang Lai selama ini tak pernah ada titik kelemahan barang sedikit pun. Teringat akan kesemuanya ini, Xiao Ko merasakan hatinya pun ikut menjadi dingin. Di dalam waktu sekejap inilah dia telah mengambil suatu keputusan. Dia harus berangkat kembali ke Tiang'an, entah saat ini Chu Bong masih hidup atau sudah mati, dia harus berangkat kembali. Andai kata Chu Bong belum mati, mungkin saja dia masih dapat menyumbangkan tenaganya bagi teman. Dia masih mempunyai sepasang tangan, sebilah pedang dan selembar nyawa. Andai kata Chu Bong sudah tewas di tangan Cho Tang Lai, dia pun akan memburu ke situ untuk membereskan layon dari sahabatnya dan membalaskan dendam bagi kematian sahabatnya itu. Pokoknya bagaimanapun juga, hingga sekarang dia hanya menganggap Chu Bong seorang sebagai sahabatnya. Sedang Chu Bong merupakan satu-satunya orang yang menganggap dia sebagai sahabatnya. Biarpun hingga sekarang dia masih belum dapat memahami secara keseluruhan kata sahabat tersebut, karena sebelumnya ia tak pernah mempunyai sahabat. Tapi dia mempunyai semacam semangat. Semacam semangat kependekaran, semangat berjiwa besar dan semangat kesetiaan kawan. Justru dikarenakan dalam dunia ini masih terdapat sementara orang yang memiliki jiwa serta semangat seperti ini, maka kebenaran dan keadilan selalu berhasil mengalahkan kejahatan. Makhluk yang bernama manusia pun bisa hidup langgeng di dunia ini. Sayang sekali, dengan kemampuan Xiao Ko berpikir, dia selalu menjumpai kesulitan. Lorong sempit yang semula hening tak bermanusia, mendadak dipecahkan oleh munculnya seseorang. Orang itu berbaju coklat dan mempunyai perawakan tubuh setinggi 4 depa, dia pun memiliki selembar wajah kuda yang tak sedap dipandang, sepasang alis matanya yang tebal bagaikan 2 buah sapu yang saling bertautan, bahkan mempergunakan seutas tali yang tebal untuk mengikatnya di tengah kening. Usianya tidak terlalu besar, tapi ia justru nampak agak ketuaan, di bawah alis matanya tajam, begitu ketemu Xiao Ko, sepasang matanya bagaikan sebatang paku yang menancap di tubuh Xiao Ko saja, tak pernah dapat dipisahkan kembali. Xiao Ko pernah bertemu dengan orang ini. Manusia dengan bentuk wajah yang begini istimewa, memang seringkali mendatangkan kesan yang amat mendalam bagi siapapun yang pernah bertemu dengannya. Xiao Ko masih ingat, sebenarnya orang itu berada di jalan raya di luar gang yang sempit itu menjual kue, mempergunakan sebilah pisau tipis yang panjang, lagi sempat mengirisi kue manis yang terbuat dari buah apel. Tapi sekarang pisau tersebut sudah terselip di atas ikat pinggangnya. Rasanya memang bukan suatu pekerjaan yang mudah bila ingin memotong-motong tubuh seseorang dengan pisau seperti ini. Begitu orang tadi keluar dari halaman, suasana di lorong tersebut menjadi ramai secara tiba-tiba. Orang-orang yang sebetulnya berada di jalan raya, tiba-tiba saja meluruk masuk ke dalam lorong itu bersama-sama, semua orang yang ada di situ seakan-akan telah berkumpul semua di situ, bagaikan datangnya air pasang dalam waktu singkat menenggelamkan Xiao Ko. Xiao Ko hanya merasakan dirinya seakan-akan terjerumus ke dalam suasana pasar malam yang ramai, 4 arah 8 penjuru penuh dengan manusia, manusia yang beraneka ragam sehingga suasana menjadi sesak dan tak gampang dilalui, membuatnya sama sekali tak mampu berkutik lagi. Ia tak tahu bagaimana mesti menghadapi situasi seperti ini, karena dia memang belum pernah menjumpai kejadian seperti apa yang dihadapinya sekarang. Si penjual kue tadi seperti sudah terdesak ke hadapannya, tapi sekarang justru tak nampak lagi. Perawakan orang itu memang terlalu pendek, sudah barang tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menemukan manusia semacam ini di antara kerumunan orang banyak, tapi bila dia hendak mempergunakan pisau pemotong kuehnya untuk menusuk pinggang seseorang, mungkin hal ini dapat dilakukan olehnya jauh lebih gampang daripada memotong kue. Tentu saja Xiao Ko tak ingin termakan oleh tusukan pisaunya. Oleh sebab itu dia perlu mencari orang itu lebih dahulu, dia tahu orang itu bisa jadi adalah pemimpin dari rombongan tersebut. Aku ingin membeli kue. Tiba-tiba Xiao Ko berteriak keras, kemana perginya si penjual kue? Aku tidak pergi kemana-mana, seseorang dengan suara yang berat dan parau menjawab, aku berada di sini. Suara tersebut berkumandang dari belakang punggung Xiao Ko, dengan cepat Xiao Ko berpaling, namun tak terlihat olehnya akan orang tersebut. Walaupun tidak nampak orangnya, namun suaranya masih kedengaran, itulah sebabnya dengan cepat dia paham, orang itu tak terlihat selama ini tak lain karena dia tidak melihat sambil menundukkan kepalanya. Orang itu memang sangat cebol, apalagi kalau berada di tengah kerumunan orang banyak. Andai kata kau tidak memandang sambil menundukkan kepala,
sudah jelas tak akan tertampak. Kau tidak melihatku, aku pun tidak melihatmu. Bagaimana mungkin transaksi bisa dilangsungkan? Dia bertanya kepada Xiao Ko. Persoalan itu mah, mudah penyelesaiannya. Tiba-tiba Xiao Ko berjongkok di antara kerumunan orang banyak, walaupun wajah orang tak nampak, tapi selembar muka kuda yang panjang dan lebar telah muncul di hadapan matanya. Sekarang, apakah boleh membicarakan soal transaksinya? Ia bertanya. Orang itu tertawa lebar, sedemikian lebarnya sampai-sampai mulutnya terbelah hingga ke ujung telinga. Masa kau benar-benar ingin membeli kue? Selain membeli kue, apakah kita masih ada transaksi atau jual beli lain yang mungkin dapat dibicarakan? Sayang sudah tak ada. Kalau begitu biar aku membeli kue saja. Berapa yang mau kau beli? Berapa pula yang hendak kau jual kepadaku? Asal kau mampu membayar mahal, berapapun sanggup kujualkan kepadamu. Berapa sih harga kuehmu itu? Itu mah mesti dilihat-lihat dulu. Melihat apanya? Melihat orangnya. Melihat orangnya, Xiao Ko tak mengerti, masa untuk menjual kue pun mesti menilai orangnya dulu. Tentu saja harus dilihat orangnya dulu, manusia macam apa yang hendak membeli kue, harga itu pula yang akan kutawarkan. Melihat orangnya baru menentukan harga, prinsip tersebut memang termasuk salah satu taktik untuk berdagang. Ada sementara orang hanya cukup membayar 2 rens uang tembaga untuk memperoleh kueku, tapi ada pula yang berani membayar 500 tahil emas murni tanpa kulayani permintaannya, kata orang itu pelan, sebab aku tidak cocok dengan orangnya. Bagaimana dengan aku? Tanya Xiao Ko, apakah kau merasa cocok dengan aku? Beberapa saat lamanya orang itu mengamati Xiao Ko dari atas hingga ke bawah. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya yang sempit. Setelah itu tanyanya secara tiba-tiba, apakah kau datang dari Tiang'an? Benar. Dalam bungkusan yang kau bawa itu bukankah sebilah pedang? Benar. Apakah kau datang dari Tiang'an kemari karena hendak mencari Chu Toaya dari ruang Hiong Sai Tong? Benar. Tiba-tiba orang itu tertawa lebar sehingga nampak sebaris giginya yang putih bersih. Kalau begitu transaksi kita tak mungkin bisa dilanjutkan lagi. Mengapa? Sebab orang mati tak mungkin bisa makan kue. Kueku juga tak akan dijual untuk orang mati. Telapak tangan Xiao Ko mulai berkeringat, tentu saja keringatnya keringat dingin. Andai kata badai manusia yang datang dari 4 penjuru mendesak dan menghimpitnya terus, akhirnya dia pasti akan mati terhimpit, siapa yang tahan menghadapi pria tersebut. Dia pun sempat mendengar dengusan napas orang-orang itu mulai memburu keras lantaran gembira seakan-akan mereka gembira karena bakal berhasil membunuh seseorang. Kini kerumunan orang banyak sudah mulai menghimpitnya, tangan kanan si penjual kue pun sudah mulai menggenggam pisau pemotong kuehnya yang terselip di pinggang. Mendadak Xiao Ko menemukan suatu hal. Yang paling menakutkan di dunia ini sesungguhnya adalah manusia, apabila kekuatan manusia dihimpun menjadi satu, maka kekuatan tersebut jauh lebih menakutkan daripada kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Tapi Xiao Ko masih dapat menahan diri, sebab dia pun mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Hiong Sai Tong, seperti juga dia, berdiri di pihak Cubong. Maka dari itu dia pun berkata, aku datang dari Tiang'an, dalam bungkusan ini memang berisikan sebilah pedang tajam pembunuh, hanya saja orang yang hendak kubunuh bukan Cubong. Siapa yang hendak kau bunuh? Orang yang hendak kubunuh adalah orang yang hendak kau bunuh juga, sahut Xiao Ko, sebab aku pun seperti juga kalian, aku pun sahabat Cubong. Oh, aku Seko bernama Qian Hui. Apakah kau Qian Hui yang berarti makin lama semakin terbang tinggi? Betul, tanyakan sendiri pada Cubong, betulkah dia mempunyai seorang sahabat semacam diriku? Tak perlu ditanyakan lagi. Kenapa? Dari balik matanya yang sempit tiba-tiba terpancar cahaya licik, mendadak saja dia tertawa tergelak ke arah Xiao Ko. Kau anggap aku tidak tahu kalau kau adalah sahabat Cubong. Jadi kau tahu, justru karena aku tahu, maka aku hendak membunuhmu. Tiba-tiba Xiao Ko merasakan punggungnya menjadi basah oleh keringat dingin yang bercucuran. Walaupun lautan manusia masih menghimpitnya semakin rapat, walaupun pisau pemotong kue dari penjual kue itu tampak tajam, namun dalam keadaan yang sangat kritis itu, dia masih mempunyai kesempatan untuk menghancurkan tangan yang menggenggam pisau tersebut, menghancurkan tulang hidung dari si muka kuda dan mengorek keluar sepasang biji matanya yang memancarkan kelicikan dan kekejaman itu. Tapi dia tak dapat bertindak secara sembarangan, dia tak ingin berbuat ceroboh.
Bisa saja dia menghabisi nyawa orang ini, tapi lautan manusia yang datang menghimpitnya dari 4 penjuru tak mungkin bisa dibunuh olehnya, lagi pula dibunuh pun tak akan ada habisnya. Bila dia manfaatkan kesempatan yang amat singkat itu untuk membunuh orang tersebut, bisa jadi dia sendiri bakal dicincang hingga hancur berkeping-keping oleh orang lain. Si penjual kue kembali tertawa, katanya sambil tertawa seram, "Kau toh belum mampus, mengapa tidak segera turun tangan?" Belum habis perkataan itu diutarakan, Xiao Ko yang sebenarnya berjongkok di hadapannya itu tiba-tiba saja bangkit berdiri, begitu bangkit tubuhnya lantas melejit ke tengah udara, seperti dari atas muncul sebuah tangan besar yang tak berwujud yang menarik bajunya hingga melambung ke udara. Ilmu meringankan tubuh seperti ini jarang dijumpai dalam dunia persilatan, ini pula termasuk kepandaian mencari hidup yang luar biasa ampuhnya. Sayang sekali dia bukan seekor burung, tentu saja dia pun tak bersayap. Tubuhnya hanya sempat melambung di udara untuk sementara waktu, ketika hawa murninya memudar, maka tubuhnya akan merosot kembali setiap saat, sudah barang tentu dia pun akan terjatuh kembali ke tengah kerumunan orang banyak. Dalam hal ini dia sendiri mengerti jelas. Dia tahu orang-orang yang berada di bawah sana tentu sudah meloloskan senjata masing-masing sambil menyiapkan serangan mematikan. Begitu dia turun, serangan yang mematikan pasti dilepaskan. Waktu itu biarpun dia masih bisa mencabut pedang untuk membunuh orang, dia sendiri pun pasti akan tewas pula di tangan orang lain dan terjungkal di tengah tumpukan mayat. Dia tak ingin melakukan perbuatan semacam itu, tentu saja dia pun tak ingin menyaksikan adegan seram yang menggigitkan hati. Tapi, dia sendiri pun tak ingin mati. Di saat yang sangat kritis inilah, mendadak dia menyaksikan seutas tali dilontarkan ke arahnya dari tempat kejauhan. Dalam keadaan begini, dia tak sempat melihat jelas dari manakah datangnya tali tersebut, dia pun tak sempat mengetahui siapa yang telah melemparkan tali tersebut ke arahnya. Yang beruntung saja dia sempat menyambut tali itu dan persis dapat menangkapnya secara tepat. Tali itu ditarik oleh seseorang dengan sepenuh tenaga, memanfaatkan kesempatan mana, dia pun melayang ke depan mengikuti gaya tarik dari tali tadi. Keadaannya seperti sebuah layang-layang yang dinaikkan ke udara, semakin ditarik dia melambung semakin tinggi. Orang yang menarik tali itu pun seperti sedang menarik layang-layang, melaju ke depan dengan cepat. Xiao Ko masih sempat melihat bentuk tubuh orang itu, namun sangat mengenal suara yang ditimbulkan olehnya. Suara sepatu paku yang sedang berlarian di atas permukaan salju. Dengan cepat timbul perasaan hangat di dalam hati kecil Xiao Ko. Dia seakan-akan melihat seseorang yang memakai sepatu paku sedang menarik seekor kuda dan berlarian kencang ke arah depan sana. Dia pun seakan-akan melihat orang yang duduk di atas punggung kuda itu, melihat juga kegagahan serta keperkasaannya. Memang dari dulu dia sudah tahu, Chu Bong tak mungkin bisa dirobohkan secara mudah oleh siapapun. "Ko Xiao Hiap, tak nyana kau benar-benar datang." Begitu menghentikan larinya, si sepatu paku jatuh berlutut di atas permukaan salju. Tong Chu memang sudah bilang, Ko Xiao Hiap tentu akan datang menengoknya, tak disangka Ko Xiao Hiap benar-benar datang menjenguknya. Xiao Ko harus mempergunakan tenaga yang paling besar untuk menarik sahabatnya yang paling setia ini dari atas permukaan salju. "Yang seharusnya berlutut adalah aku," dia berkata kepada si sepatu paku, "karena engkaulah yang telah menyelamatkan selembar jiwaku." Si sepatu paku menyeka air matanya yang nyaris meleleh keluar, paras mukanya kembali berubah menjadi gagah dan perkasa. "Hamba memang sudah tahu, Choa Tiong tak akan melepaskan setiap sahabat dari Tong Chu," ucap si sepatu paku lebih jauh. Segenap sahabat Tong Chu boleh dibilang telah tewas semua di tangannya, bahkan yang datang dari kejauhan pun tak ada yang dilepaskan. Choa Tiong adalah si makhluk penjual kue itu. Ya, dialah orangnya. Tentunya dia bukan seorang penjual kue sungguhan, bukan. Sebenarnya siapakah dia? Dia sama seperti keparat Senyo tersebut, sebetulnya dia adalah orang kepercayaan dari Tong Chu. Apakah dia pun mengikuti jejak Nyokian mengkhianati Tong Chu kalian? Dia lebih jahat ketimbang Nyokian, si sepatu paku berkata dengan penuh kebencian, sewaktu dia mengkhianati Tong Chu, persis di saat hati Tong Chu sedang sedih, di saat Tong Chu sedang umat membutuhkan orang untuk mendukungnya. Tanpa keterangan lebih jauh pun Xiao Ko memahami maksud batinnya. "Oh, rupanya sewaktu kalian pulang dari Tiang'an, selain markas besar Hiong Sai Tong telah dihancurkan, Choa Tiong pun telah berkhianat." Xiao Ko menghela napas panjang,
Kehidupan kalian selama waktu-waktu tersebut pasti tak baik. Benar, kehidupan kami waktu itu memang amat tidak baik. Tapi, biarpun kehidupan yang amat tak baik pun toh akhirnya dapat dilalui bukan? Iya, kehidupan yang bagaimanapun payahnya toh akhirnya bisa dilalui, ulang si sepatu paku bagaikan sebuah boneka saja, menirukan kembali kata-kata dari Xiaoko. Dari balik sorot matanya tiba-tiba terpancar suatu perasaan sedih dan duka yang tak terlukiskan dengan kata-kata, seakan-akan sorot mata seseorang menyaksikan tubuh sendiri semakin tenggelam ke air, tiada harapan lagi untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Tiba-tiba perasaan Xiaoko juga turut tenggelam. Choa Tiong telah mengkhianati Cubong di saat dia menghadapi kesulitan, tapi hingga sekarang Cubong masih memberi kesempatan kepada pengkhianat tersebut hidup dengan riang gembira di dalam dunia ini. Jelas tindak tanduk seperti ini bukanlah sepak terjang dari watak Cubong di hari-hari biasa. Xiaoko segera menatap wajah si sepatu paku lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah kata dia bertanya, apakah kau tak berani memberitahukan kepadaku hal yang sesungguhnya? Persoalan apa yang tak berani kukatakan kepadamu? Sepatu paku turut menjadi tegang. Sambil menggenggam bahunya kencang-kencang, Xiaoko berseru lebih jauh, bukankah Tongcu kalian telah celaka di tangan orang? Tidak, sungguh tidak, sungguh tidak. Si sepatu paku seperti ingin berusaha menunjukkan sikap yang lebih riang dan gembira, sekarang juga hamba akan mengajak Ko Xiao Hiap untuk pergi menjumpainya. Hutan yang lebat kini berubah menjadi pepohonan yang gundul karena tertimbun salju, batu-batu karang yang hitam berkilat justru mencuat di sana-sini. Seonggokan api unggun berkobar di depan batu karang, dan seseorang berdiri di atas batu karang itu. Orang itu bertubuh kurus kering hingga tinggal kulit pembungkus tulang, seperti seekor burung pemakan bangkai yang sudah lama tidak menikmati daging bangkai. Kobaran api unggun berkilauan memancarkan cahayanya dan menyinari raut wajahnya yang kurus. Itulah selembar wajah lebar yang putus asa dan penuh diliputi kesedihan, alis matanya yang tebal berkerut kencang, sepasang matanya yang lebar dan lesu tak bercahaya tersembunyi di balik kelopak matanya yang cekung. Tanpa bergerak dia mengamati cahaya api di hadapannya, seolah-olah sedang menantikan munculnya suatu keajaiban dari balik kobaran api itu. Orang itu tentunya bukan Cubong. Cubong si singa jantan tak mungkin akan berubah menjadi begini rupa. Selama ini si singa jantan Cubong adalah seorang lelaki sejati yang tak akan bisa dirobohkan oleh siapa saja. Tapi si sepatu paku justru menyembah di hadapan orang itu sambil berseru, lapor Tongcu, orang yang ingin Tongcu jumpai telah datang. Xiaoko tidak mengucurkan air mata. Biarpun air matanya sudah berkumpul dalam kelopak matanya dalam jumlah yang banyak serta setiap saat hendak mengalir keluar, namun ia tidak membiarkan air mata tersebut jatuh bercucuran. Ia sudah banyak tahun tak pernah mengucurkan air mata. Kini, Cubong telah mendongakkan kepalanya dan memandang wajahnya dengan pandangan kosong, seolah-olah dia sudah tidak mengenal lagi orang yang kini berdiri di hadapannya. Pelan-pelan Xiaoko menundukkan kepala. Baru sekarang dia mengerti, apa sebabnya dari balik sorot mata si sepatu paku bisa terpancar sinar putus asa dan kepedihan yang luar biasa, tapi dia pun tidak habis mengerti, lelaki sejati yang pernah membunuh orang tanpa berkedip sewaktu di luar kota Anghoaki tempo hari, mengapa bisa dirobohkan orang dengan begitu mudah? Xiaoko, Ko Qianhui. Tiba-tiba Cubong berteriak keras dan melompat turun dari atas batu karang, berlarian untuk memeluk tubuh Xiaoko. Dalam sekejap mata itulah, dia seakan-akan sudah memperoleh kembali semangat untuk hidup. Aku sudah tahu kau pasti akan kemari, ternyata kau benar-benar telah datang kemari. Ia memeluk Xiaoko sekencang-kencangnya, menempelkan wajah sendiri ke wajah Xiaoko. Kemudian dia tertawa sekeras-kerasnya persis seperti gelak tertawanya setelah berhasil memenggal batok kepala manusia di luar kota Anghoaki tempo hari. Tapi Xiaoko segera merasakan wajah sendiri menjadi basah oleh air mata. Entah air mata siapakah itu. Mungkin ia sendiri. Si sepatu paku sedang memanasi arak di atas api unggun dengan mempergunakan sebatang tombak besi. Angin dingin berhembus amat kencang membuat pohon cemara bergoyang kian kemari, arak tersebut belum juga mendidih. Tapi darah yang mengalir di dalam tubuh Xiaoko kini sudah mulai mendidih. Cotang Lai, si bajingan keparat anak jada ini memang seorang tokoh yang hebat, Cubong mulai berbicara, biarpun dia telah mengobrak-abrik sarangku, mau tak mau aku harus merasa kagum kepadanya.
Setelah arak masuk perut, semangat dan kejantanannya makin lama semakin tumbuh kembali. Terusnya, tapi kagum tinggal kagum, cepat atau lambat suatu hari Loku pasti akan memenggal batok kepalanya untuk kujadikan poci arak. Xiao Ko menatap ke arahnya, memandang wajahnya hingga lama sekali. Tiba-tiba dia bertanya, mengapa kau belum pergi juga? Tiba-tiba Cubong bangkit berdiri, tapi pelan-pelan duduk kembali. Perasaan sedih, kecewa dan putus asa sekali lagi muncul di atas wajahnya. Sekarang aku belum boleh pergi, kata Cubong lirih, bila aku pergi saat ini, dia sudah pasti akan mati. Siapakah dia? Apakah seorang wanita? Cubong menggelengkan kepalanya dengan mulut tetap membungkam, arak pun cawan demi cawan diteguk ke dalam perutnya. Kau belum juga pergi membunuh Choa Tiong, apakah juga dikarenakan dia? Kembali Xiao Ko bertanya. Sekali lagi Cubong menggeleng, lewat lama kemudian dengan menggunakan semacam suara yang parau seperti mangkuk pecah, dia balik bertanya kepada Xiao Ko, tahukah kau si anak jadah peliharaan lonte busuk itu, telah membawa pergi berapa banyak orangku? Berapa banyak yang telah dia bawa pergi? Semuanya, semuanya. Xiao Ko amat terkejut, apakah segenap anggota Hyong Sai Tong telah pergi mengikutinya? Selain si sepatu paku seorang, hampir semuanya telah berpihak kepadanya, ucap Cubong, selama beberapa tahun ini, Choa Tiong selalu membantuku dalam kepengurusan keuangan, segenap harta dan pemasukan maupun pengeluaran dari Hyong Sai Tong dipegang olehnya. Belum pernah aku turut campur dalam soal keuangan tersebut. Maka kau lantas berpendapat tak ada gunanya pergi mencarinya, sebab orangnya jauh lebih banyak daripada orangmu. Kali ini Cubong mengakui, semangat dan kejantanannya yang mulai tumbuh setelah terpengaruh arak panas tadi tiba-tiba saja hilang lenyap dengan begitu saja. Dengan mempergunakan sebuah tangannya yang besar tapi kurus untuk memegang cawan arak, secawan demi secawan arak panas diteguk ke dalam perut, seakan-akan kecuali arak panas, sudah tiada persoalan lain lagi di dunia ini yang diperhatikan olehnya. Xiao Ko mulai merasakan hatinya menjadi sakit, sakit sekali bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum. Sekarang dia telah menyaksikan sendiri bukan hanya bentuk badan Cubong saja yang mengalami perubahan, bagian dalamnya pun sudah mulai berubah menjadi busuk. Dahulu, Cubong bukanlah seorang manusia seperti ini. Dahulu, bila dia tahu orang yang berkhianat kepadanya masih berada di jalan raya sambil menanti kesempatan untuk membunuh sahabatnya, biarpun ada beribu-ribu orang prajurit yang melindungi orang tersebut pun dia akan tetap menyerbu masuk ke dalam kepungan untuk menghabisi nyawa orang itu. Mungkin disinilah letak sebab utama mengapa anak buahnya pada berkhianat semua. Siapakah yang bersedia mengikuti seorang pemimpin yang telah patah semangat dan putus asa untuk hidup terus dalam dunia persilatan seperti ini? Hingga sekarang Xiao Ko masih belum juga mengerti mengapa seorang lelaki sejati yang bersemangat baja, tiba-tiba bisa berubah menjadi begini rupa. Persoalan apakah yang menyebabkan perubahan secepat itu? Persoalan ini tidak dia tanyakan kepada Cubong. Saat itu Cubong sudah mabuk jauh lebih cepat daripada di saat-saat lampau. Tulang belulangnya yang besar, kini hanya dilapisi selapis kulit dan daging yang tipis, itu persis seperti seonggokan tulang belulang singa jantan yang sekarat. Xiao Ko sungguh merasa tak tega untuk memandangnya lebih jauh. Cahaya api unggun masih berkilauan. Sepatu paku masih juga memasak arak, dia pun tidak memandang sekejap pun ke arahnya, namun di balik pancaran sinar matanya justru terpercik sinar putus asa, sedih dan murung. Xiao Ko bangkit berdiri dan berjalan menghampirinya, lalu menyodorkan secawan arak kepadanya. Sepatu paku agak ragu sejenak, akhirnya dia meneguk habis isi cawan tersebut. Xiao Ko memenuhi kembali cawannya dengan arak, kemudian sambil menghela napas ia berkata, ternyata aku memang tak salah menilaimu, kau memang benar-benar sahabat karibnya. Hamba bukan sahabat Tongcu, hamba tidak pantas, sahut sepatu paku dengan sikap serius. Kau keliru, mungkin hanya kau seorang di dunia ini yang benar-benar merupakan sahabat karibnya, dan hanya kau seorang yang pantas menjadi kawan sejatinya. Hamba tidak pantas, sepatu paku tetap merendah, dan lagi hamba pun tak berani berpandangan demikian. Tapi dalam kenyataannya, hanya kau seorang yang mendampinginya sekarang. Hal ini tak lebih karena selembar nyawa hamba adalah pemberian dari Tongcu, sudah sewajibnya mengikutinya terus sepanjang hidup. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi begini rupa. Terlepas Tongcu telah berubah menjadi bentuk apapun, dia masih tetap merupakan Tongcuku. Sepatu paku menandaskan,
dalam hal ini aku tak bakal berubah pandangan untuk selamanya. Tidakkah kau bersedih hatimu setelah menyaksikan perubahannya yang begitu besar? Sepatu Paku segera terbungkam, dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Ko kembali menuang arak, lalu sambil meneguknya pelan-pelan dia amati wajah orang itu lekat-lekat. Lama kemudian ia baru berkata lagi sambil menghela napas panjang, aku tahu, perasaanmu pasti amat bersedih hati seperti juga perasaanku sekarang, kau pun tentu berharap ia bisa bangkit serta bersemangat jantan kembali. Sepatu Paku membungkam dalam 1000 bahasa. Sambil mengamatinya lekat-lekat, Xiao Ko berkata lebih jauh, sayang sekali aku tak berhasil menemukan cara yang terbaik untuk membangkitkan kembali semangatnya. Sepatu Paku meneguk pula secawan arak, kali ini dia menuang sendiri arak tersebut untuk dirinya. Xiao Ko turut meneguk secawan, lalu teriaknya keras, bila kau tak bisa menemukan cara tersebut, justru aku dapat menemukannya. Sepatu Paku segera mendongakkan kepalanya dan menatap wajah Xiao Ko tanpa berkedip. Namun, sebelum itu kau harus bercerita dulu kepadaku, apa sebabnya ia dapat berubah menjadi begini rupa. Xiao Ko menatap pula wajah si Sepatu Paku lekat-lekat, apakah disebabkan seorang wanita? Ko Xiao Hiap, suara si Sepatu Paku bagaikan orang sedang menangis terseduh-seduh, mengapa kau mengharuskan aku untuk menjawab pertanyaan ini? Tentu saja kau harus menjawab, sebab untuk menyembuhkan suatu penyakit, kita harus mengetahui lebih dahulu sumber dari penyakit tersebut. Sebenarnya Sepatu Paku telah bersiap sedia untuk menerangkan, tapi tiba-tiba ia menggelengkan kembali kepalanya. Hamba tak bisa menjawab, hamba pun tak berani menjawab. Mengapa? Sepatu Paku segera duduk kembali dan memeluk kepala sendiri dengan sepasang tangannya, tidak menggubris Xiao Ko lagi. Sesungguhnya persoalan apakah yang menyebabkan perubahan atas diri Cubong? Benarkah dikarenakan seorang wanita? Lalu siapakah wanita itu? Kemanakah dia telah pergi? Mengapa Sepatu Paku tak berani mengatakannya? Malam semakin kelam, udara semakin dingin, sementara api unggun mulai melemah dan mendekati saat padam. Sepatu Paku meronta untuk bangkit berdiri kemudian gumamnya pelan, hamba akan mencari tambahan ranting kayu untuk api unggun kita. Ia belum beranjak terlalu jauh ketika secara tiba-tiba Cubong memperdengarkan teriakannya yang sangat keras. Tiap Wu, kau jangan pergi. Pekiknya parau, kau adalah milikku, tak seorang pun boleh membawa kau pergi dari sisiku. Teriakan tersebut ibarat sebuah cambukan keras yang menghajar di atas tubuh Sepatu Paku, ia tertegun dan berdiri kaku. Menyusul kemudian sekujur badannya mulai gemetar keras. Dalam pada itu Cubong sudah membalikkan tubuhnya dan tertidur kembali. Xiao Ko segera melompat ke muka dan menghadang jalan pergi Sepatu Paku, dia menggenggam bahunya erat-erat. Pasti Tiap Wu, pasti orang itu adalah Tiap Wu. Pekik Xiao Ko keras-keras, Cubong pasti berubah lantaran perempuan yang bernama Tiap Wu. Sepatu Paku menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia mengakui kebenaran tersebut. Apakah dia masih berada di Lok yang sekarang? Kembali Xiao Ko bertanya. Tidak ada, jawab Sepatu Paku, semalam sebelum hamba dan Tongcu sampai di rumah setelah pergi ke Anghoaki, ada orang telah menyerbu markas Hiong Sai Tong kami, waktu itu kebetulan giliran Choa Tiong yang jaga malam, ternyata dalam keadaan tanpa persiapan sama sekali, markas kami dihancurkan total, bukan hanya gedung Hiong Sai Tong terbakar abis, mereka pun menghabisi nyawa 40-an jago-jago kami sebelum berlalu dari situ. Aku percaya penyerbu-penyerbu itu dikirim oleh Cho Tang Lai. Sudah pasti, bukan saja para pendatang terdiri dari jago-jago pilihan, lagi pula mereka mengetahui sekali tentang seluk-beluk kami. Itu berarti dalam tubuh Hiong Sai Tong sudah tersusup mata-mata dari Choa Tiong. Itulah sebabnya ada orang menaruh curiga Choa Tiong telah mempunyai niat mengkhianati Tongcu sedari dulu, ada pula yang beranggapan lantaran dia tahu ia telah melalaikan tugas sehingga takut Tongcu menjatuhi hukuman yang setimpal, maka ia pun memberontak. Apakah Tiap Wu turut memberontak bersama-samanya? Sepatu Paku menggeleng. Selama ini Nona Tiap Wu tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap lelaki busuk itu, mana mungkin dia akan kabur bersama-samanya. Jangan-jangan ia sudah diculik oleh orang-orang Cho Tang Lai, yang kemudian dijadikan sandera guna memeras Cubong. Sepatu Paku menghela napas panjang. Justru karena itulah maka Tongcu tidak berangkat ke Tiang'an untuk membuat perhitungan dengan Suma Chao Kun. Sekalipun Choa Tiong tidak berkhianat, apakah dia pun tak akan pergi ke sana? Mungkin saja tidak, Sepatu Paku menjawab sedih, bila Tongcu datang ke Tiang'an,
bisa jadi para keparat dari Toa Piao Kiok tersebut akan menyembelih Nona Tiap. Suara pembicaraannya kini kedengaran seperti mau menangis, sangat memilukan hati. Tongcu pernah memberitahukan kepada Xiao Jin, asal Nona Tiap bisa hidup dalam keadaan segar bugar, biarpun Tongcu lebih menderita pun tidak menjadi soal. Justru karena masalah Nona Tiap ini, maka Tongcu kalian baru berubah menjadi pemurung dan tak bersemangat, masalah apapun tak ingin dilakukan dan itulah sebabnya sampai sekarang Choa Tiong masih bisa malang melintang di tengah jalan raya dengan sekehendak hatinya sendiri. Ya, hamba sendiri pun tidak menyangka kalau Tongcu bisa patah semangat karena seorang perempuan, bahkan mimpi pun hamba belum pernah menduganya. Sebetulnya dia mengira Xiao Ko pasti akan merasa kejadian ini amat menggelikan hati, patut dikasihani dan lucu. Tapi dugaannya tersebut ternyata keliru besar. Tiba-tiba saja dia menjumpai sorot mata Xiao Ko pun turut berubah menjadi sedih, dia sedang memandang ke tempat kegelapan di kejauhan sana dengan termangu. Xiao Ko sedang teringat akan seorang perempuan yang sama sekali tak diketahui namanya, tapi membuahkan bibit cinta yang tak pernah terlupakan untuk selamanya. Tentu saja sepatu paku tak akan mengetahui persoalan tersebut, sampai lewat lama kemudian ia baru mendengar kembali nada suara pembicaraan dari Xiao Ko dengan suara yang lembut tapi penuh kesedihan. Tongcu kalian sama sekali tidak berubah, dia masih tetap seorang lelaki sejati, ucap Xiao Ko. Hanya seorang lelaki sejati baru akan memikirkan nasib orang lain, bila dia tidak memperhatikan mati hidup orang lain, mungkin kau pun tak akan mengikutinya. Iya, benar, sepatu paku menyahut agak tergagap. Lewat lama kemudian, dia baru memberanikan diri untuk berkata kembali, Ko Xiao Hiap, hamba ingin mengatakan sesuatu, bolehkah ku utarakan keluar? Katakanlah, setiap orang sudah sewajibnya memperhatikan orang lain, tapi keliru besar bila kita harus menyiksa diri sendiri demi orang lain, sebab keadaan demikian justru malahan akan membuat sedih dan kecewanya orang yang diperhatikan olehnya. Xiao Ko tertawa paksa, lalu mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Aku lihat tempat di sana ada batu cadas yang bisa dipakai untuk berteduh, aku hendak tidur dulu, dan kau pun harus pergi tidur. Suasana kembali dicekam keheningan yang luar biasa, yang terdengar tinggal suara api yang melalap ranting-ranting kayu kering. Sepatu paku mengambil sebuah selimut tebal dilapiskan di atas batu, lalu membopong Cubong dan membaringkan tubuhnya di atas selimut tebal tadi, setelah itu menutupi badan Cubong dengan 2 buah selimut bulu. Sementara dia sendiri tidur di sisinya, berbaring di atas batu cadas yang dingin dan tidur melingkar seperti seekor udang. Sebelum fajar menyingsing, sepatu paku terbangun dari tidurnya karena kedinginan, dia pun melihat Xiao Ko telah mendusin. Di bawah pancaran sinar fajar, dia melihat Xiao Ko sedang cuci muka dengan bunga salju, bahkan seperti sedang membuka bungkusan kainnya. Sepatu paku tidak melihat jelas apakah isi buntalan tersebut adalah sebilah pedang, dia pun tak sempat melihat bagaimanakah bentuk pedang tersebut. Sepatu paku memang tak berani memperhatikan dengan seksama, sebab dia memang berlagak seolah-olah tak melihat. Namun jantungnya berdebar keras, kian lama kian keras debaran hatinya. Ketika Cubong mendusin, hari sudah terang tanah. Sepatu paku sudah mendusin sedari tadi, kini dia sedang memasak air. Namun Xiao Ko tidak nampak batang hidungnya lagi di situ. Cubong segera melompat bangun, lalu dengan sepasang matanya yang besar dan merah berdarah memandang ke sekeliling tempat itu untuk menemukan jejak rekannya. Sementara dari tenggorokannya memperdengarkan suara auman binatang buas yang amat menusuk pendengaran. Dia pun telah pergi. Cubong bertanya kepada sepatu paku, sejak kapan dia telah pergi? Ia kemana? Apakah tak akan kembali lagi ke sini? Lapor Tongcu, sewaktu Ko Xiao Hiap pergi, ia tidak berpesan apa-apa, hamba pun tak tahu kemanakah dia telah pergi, tapi Tongcu semestinya dapat menduga sendiri, karena Ko Xiao Hiap adalah sahabat Tongcu. Cubong sebenarnya sudah berubah menjadi layu dan lemah karena kesedihan dan kekecewaannya, namun setelah mendengar ucapan dari sepatu paku, tiba-tiba saja semangatnya bangkit kembali, dari balik matanya yang merah membara pun mencorong sinar tajam, dia melompat bangun secara mendadak. Benar, seharusnya ku ketahui kemanakah dia telah pergi. Teriak Cubong keras-keras, sepatu paku, mari kita berangkat. Baik, semangat sepatu paku pun seolah-olah turut berkobar pula, air mata sempat membasahi kelopak matanya, semenjak pagi tadi hamba telah mempersiapkan segala sesuatunya,
hamba memang harus mempersiapkan diri selalu, karena hamba selalu menantikan tibanya saat seperti hari ini. Bab 7. Kesetiaan kawan. Choa Tiong duduk di atas sebuah bangku yang terbuat dari 4 batang kayu dengan selembar kain terpal, memandang orang-orang yang berlalu lalang di tengah jalan, wajahnya tampak suram dan selalu murung, setiap orang dapat melihat bahwa sikapnya hari ini kurang begitu baik. Sebenarnya Xiao Ko sudah menjadi katak dalam tempurung, ikan di dalam jala, siapa sangka di saat yang paling akhir mangsanya berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya. Hal ini mungkin dikarenakan kesuksesan yang selalu dicapai dalam setiap operasinya, keberhasilan yang selalu diperoleh dengan cepat, maka barulah tercipta keteledoran seperti ini. Padahal selama beberapa hari ini dia tak pernah sedetik pun melupakan Cubong. Dia tahu Cubong belum meninggalkan Lok yang hingga sekarang, bila dia berniat untuk mencarinya, sudah pasti dapat ditemukan dengan cepat. Hingga kini dia tidak pergi mencarinya. Hal tersebut bukan dikarenakan dia sungkan dengan sahabat lamanya, melainkan dia tak berani berbuat demikian. Sekarang, walaupun ia telah menggantikan kedudukan Cubong, namun dalam dasar hatinya dia masih tetap menaruh semacam perasaan takut dan ngerinya terhadap Cubong yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Di bawah bimbingan dan pimpinan Cubong selama banyak tahun, perasaan jeri dan takut itu sudah lama mengakar di dalam hati kecilnya. Hingga kini setiap kali teringat akan Cubong, seluruh badannya akan menjadi dingin, peluh dingin akan membasahi seluruh badannya. Kadangkala di tengah malam pun dia akan terbangun dari impian buruk dan menjumpai seluruh badannya telah basah kuyup oleh peluh dingin yang bercucuran. Dia hanya berharap Cubong datang mencarinya. Di sepanjang jalanan dia sudah mempersiapkan perangkap dan jebakan yang mematikan, asal perintah diturunkan, segenap orang-orangnya akan bermunculan dan menyerang dengan cermat. Dalam keadaan demikian, biarpun Cubong berada pada kondisi badan yang paling top pun, dia tak akan berhasil untuk meloloskan diri. Itulah sebabnya saban hari dia pasti duduk di situ untuk menjual kue, karena dia mempergunakan diri sebagai umpan untuk memancing Cubong si ikan besar. Betul tindakan tersebut agak berbahaya, tapi asal Cubong masih hidup, maka jangan harap dia bisa melewati sisa hidupnya dengan aman dan tenteram. Tempat tersebut merupakan sebuah jalan raya yang ramai, di situ terdapat rumah makan, terdapat toko, terdapat pula pasar, maka sejak pagi hari jalanan tersebut sudah penuh dengan manusia yang berlalu lalang. Suasana pada 2 hari terakhir ini sedikit agak berbeda, sebab paling tidak setengah dari orang-orang yang berada di jalanan tersebut adalah orang-orang pihaknya. Di antara mereka bukan saja banyak terdiri dari anggota lama Hiong Sai Tong, juga terdapat pembunuh-pembunuh bayaran yang khusus diundang dari jauh. Mereka adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang berdarah dingin, bersedia membunuh siapapun saja dengan imbalan uang. Cubong belum pernah bertemu dengan orang-orang tersebut, sedangkan mereka pun tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Cubong. Sekalipun orang-orang bekas anggota Hiong Sai Tong seperti juga dirinya, masih menaruh perasaan jeri terhadap Cubong, tentu saja di saat turun tangan pun menaruh perasaan jeri, tapi berbeda dengan pembunuh-pembunuh bayaran tersebut, mereka tak akan mengenal siapa saja termasuk terhadap sanak keluarganya sendiri. Teringat akan hal ini, perasaan Choa Tiong baru terasa agak legaan, tapi pada saat itulah dia melihat ada seseorang berjalan masuk ke dalam jalan raya itu. Xiao Ko, Ko Qian Hui. Hampir saja Choa Tiong tidak percaya dengan pandangan mata sendiri. Orang yang kemarin baru lolos dari kematian, ternyata saat ini khusus datang lagi untuk menghantar kematian sendiri. Xiao Ko hanya mengenakan selembar celana pendek yang tipis dengan membawa jubah panjangnya di atas bahu. Wajahnya berubah merah karena kedinginan, matanya pun nampak merah darah, agaknya sudah cukup lama ia tak bisa tidur dengan nyenyak. Namun semangatnya justru kelihatan segar, gerak-geriknya pun amat mantap, tak jauh berbeda seperti orang-orang lain yang keluar rumah untuk mencari sarapan. Orang-orang yang sudah mengenalnya sama-sama membelalakkan mata dan memandang ke arahnya dengan terkejut, hawa nafsu membunuh telah menyelimuti sorot mata mereka. Menghadapi situasi demikian ini, Xiao Ko sama sekali tidak menggubris, bereaksi pun tidak. Orang-orang yang berada di tepi jalan sudah mulai bersiap sedia melancarkan serangan, tapi anehnya ternyata Choa Tiong belum menurunkan komandonya, dia seperti membiarkan Xiao Ko berjalan menghampiri ke hadapannya. Akhirnya Xiao Ko menghentikan langkahnya di depan meja kecil yang dipakai Choa Tiong menjual kue. Di atas meja sudah tersedia beberapa potong kue yang ditutup dengan kain.
Xiao Ko melemparkan 2 benggol uang tembaga ke meja, lalu menatap wajah Choa Tiong lekat-lekat. Aku akan membeli kuehmu 2 benggol, tolong beri kue yang ada buahnya. Choa Tiong balas menatap Xiao Ko, lama sekali, tiba-tiba ia baru berkata sambil tertawa, kau benar-benar datang untuk membeli kue. Apa sih yang diherankan? Apa pula yang menggelikan? Ya, memang tidak menggelikan, sedikit pun tidak menggelikan, sahut Choa Tiong, kenyataan semacam ini sepantasnya bila disambut dengan isak tangis yang paling memedihkan hati. Lantas mengapa kau belum menangis? Karena yang seharusnya menangis bukan aku, tapi kau. Oh ya, tahukah kau, begitu perintahku turunkan, bisa jadi kau akan menjadi landak dengan cepat, paling tidak di atas tubuhmu akan muncul 7-18 buah lubang yang mengucurkan darah seperti kantong air yang berlubang. Oh ya, tapi sekarang kau masih hidup, tahukah kau mengapa kau dapat hidup hingga kini? Tanya Choa Tiong. Aku tidak tahu. Sebab aku ingin sekali bertanya kepadamu, sesungguhnya mau apa kau datang kemari? Menjadi perantaraannya Cubong untuk membicarakan syarat-syarat denganku. Ataukah mohonkan ampun bagi keselamatan jiwanya? Xiao Ko menatap wajahnya lekat-lekat, memandang sampai setengah harian lamanya, mendadak ia menghela napas panjang. Ai, apakah rahasia hati orang lain tak pernah bisa mengelabui dirimu? Choa Tiong kembali tertawa. Padahal Cubong boleh datang sendiri kemari, bagaimanapun juga kita toh pernah bersaudara, ucapnya dengan sungguh-sungguh, asalkan syaratnya tidak kelewatan, apa saja yang dia inginkan, aku tetap akan mengabulkannya. Sungguh, tentu saja sungguh, sesungguhnya aku sendiri pun tak ingin beradu saraf terus dengannya, bagaimanapun juga kita toh tetap saudara sendiri, bila sesama saudara saling gontok-gontokan terus, akhirnya kedua belah pihak sama-sama terluka dan orang lainlah yang mendapat untung, apa manfaatnya buat kita? Iya, betul. Memang sama sekali tak ada manfaatnya. Itulah sebabnya kau boleh kembali dan sampaikan maksudku ini kepadanya, aku yakin kau pasti dapat merasakan juga kesungguhan hatiku ini. Tentu saja aku dapat merasakannya, ucap Xiao Ko, hanya saja aku tetap merasa sedikit agak keheranan. Apanya yang mengherankan? Apakah kau tak pernah membayangkan bahwa aku datang mewakili Cubong untuk membunuhmu? Choa Tiong segera tertawa, bahkan di balik sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu pun mengandung senyuman. Kau adalah orang pintar, mana mungkin kau akan berbuat demikian? Serunya, semua orang yang berada di jalanan adalah orang-orangku, asal kau turun tangan, mungkin saja aku dapat terbunuh, tapi akibatnya kau sendiri pun akan mampus. Aku percaya, dalam hal ini aku pun dapat melihatnya sendiri, kata Xiao Ko. Kau masih muda, masa depanmu masih panjang, lagi pula kau pun tidak mempunyai hubungan persahabatan yang kelewat mendalam dengan Cubong, buat apa mesti menjual nyawa baginya? Choa Tiong menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa, kemudian terusnya, tentu saja kau tak bakal melakukan perbuatan seperti ini. Xiao Ko turut tertawa. Perkataanmu memang tepat sekali, hanya manusia paling tolol di dunia ini yang akan melakukan perbuatan seperti ini. Choa Tiong tertawa makin tergelak, tertawa semakin gembira. Di saat dia sedang tertawa paling riang itulah, mendadak tampak sekilas cahaya hijau yang tipis berkelebat lewat, tahu-tahu sebilah pedang yang tajam telah menembusi ulu hatinya. Senyuman yang semula menghiasi wajahnya mendadak berubah kaku, seperti ada selembar topeng kulit manusia yang ditempelkan di atas wajahnya. Dalam detik yang amat singkat itu, segenap suara dan kegiatan seolah-olah turut menjadi beku dan kaku. Tapi sesaat kemudian menjadi kegaduhan yang luar biasa, membuat suasana sepanjang jalan raya itu berubah menjadi kalut bagaikan mie kuah di kuali. Satu-satunya orang yang masih bisa mempertahankan ketenangannya hanya Xiao Ko seorang. Dia memang khusus datang ke situ untuk berbuat demikian, sebab dia beranggapan persoalan ini wajib dilakukan olehnya, berhasil atau gagal, mati atau hidup, sudah tak pernah dipikirkan lagi olehnya. Kini tugasnya kewajibannya telah ditunaikan dengan baik, dia pun telah menyaksikan akhir dari seorang pengkhianat, maka masalah yang lain tidak terpikirkan lagi olehnya. Biarpun dia tak ambil peduli, tapi ada orang yang justru memperhatikan persoalan itu dengan serius.